Persaingan dalam hal kekayaan, persaingan dalam hal jabatan. Ini banyak orang yang nggak sabar, pengen cepet kaya. Akhirnya berbagai macam cara ditempuh. Dia nggak sabar kalau hanya nunggu gaji tunjangan, gaji tunjangan, gaji tunjangan. Alah kapan sugiye? Wong pangkat yang cuma lah nek mek jagakno gaji tunjangan kapan sugiye? Akhirnya nggak sabar. Maaf, sampai ada yang renten. Nganakno duit itu lho. Ngutangi cecek bayare bajul. Ngutangi jarum bayare cagak listrik. Bahkan maaf kadang markup, kadang korupsi karena nggak sabar. Apa saja kalau nggak sabar mesti kacau. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa lalu lintas macet? Ya karena pengguna jalannya pada nggak sabar. Ijen Kasat Lantas, rungokne iki Kasat Lantas ya. Nah ya itu Pak Anjar. Kenapa jalan raya itu, jalanan itu pada macet kendaraan? Ya karena pengguna jalannya pada nggak sabar. Kendaraan yang besar nggak mau ngalah, mentang-mentang besar, akhirnya ngebeki dalan, tot. Yang kecil disempari semua. Sementara kendaraan yang kecil nggak tahu diri, gak gelem ngrumangsani cilike, nyelempit maju, nyelempit maju, akhirnya tambah macet. Betul? Ditambah polisi yang ngatur lalu lintas nggak sabar pula, tambah numpuk kemacetan itu sulit terurai. Kenapa? Nggak ada nilai kesabaran. Maka anggotanya Pak Anjar yang di Satlantas ini mulai H-10 biasanya udah padatnya arus lalu lintas. Anda semua dituntut untuk kerja maksimal, kerja profesional meskipun nggak ada duitnya. Niatkan itu sebagai pengabdian, niatkan itu sebagai ibadah. Soalnya penyakit polisi ku biasanya nek gak ono duitnya males. Nggak terima ngadeg. Loh iya ini penyakitnya polisi itu, kalau nggak ada duitnya males. Makanya kemacetan itu kan nggak ada duitnya. Jiarno ae. Akhirnya sopo sing nangani? Preman-preman jalanan itu. Rungokno ki sing Satlantas iki. Loh soalnya saya sendiri tuh kalau lagi terjebak kemacetan ini Masya Allah, apalagi kita buru-buru ngejar waktu nang macet. Nah tolong bapak-bapak sabar, itu pahalanya paling besar. Anggota Satlantas itu pahalanya paling besar itu. Soalnya nggak ono gajine, nggak ono duitnya itu. Bener itu mengurai kemacetan, melancarkan arus lalu lintas. Insya Allah nanti perjalanannya anggota lantas di akhirat lancar menuju ke surga. Alah kowe reskrim ngono kok melok amin wae. Kakean kasus kowe. Endi kasat reskrimnya? Ah itu. Awas nanti kamu di akhirat terlalu banyak kasus, ruwet hisabmu lama nanti. Kalau anggota lantas sih cepet los surga. Ya kan biasa matwal kiai. Nanti yang nyopir Kasat Lantas langsung. Lo kan biasa ngawal kiai, tapi nek reskrim ini bahaya. Apalagi biasa mempermainkan hukum. Ayo ndi wonge. Wes. Kenapa antrian-antrian itu kacau? Ya karena nggak ada kesabaran. Antrian ya biasanya antrian sembako, antrian THR, antrian buka puasa. Kok kacau? Ya karena nggak ada nilai kesabaran. Yang udah dapat nggak mau minggir, yang belum dapat dorong-dorong dari belakang. Mbok paham mbok enggak ini. Maka kesabaran ini penting. Ibu bapak, kalau soal kesabaran, manusia jadi mulia apabila mampu mengendalikan kesabaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kita bandingkan ya,
Allah menciptakan makhluk namanya malaikat, dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Kemudian Allah punya makhluk namanya binatang, dikasih nafsu nggak dikasih akal. Nah, manusia ini ya punya akal ya punya nafsu, ya dikasih akal ya dikasih nafsu. Maka manusia ini istimewa. Saya ulang, kalau malaikat dia hanya dikasih akal saja, nggak dikasih nafsu. Wajar kalau malaikat itu baik, pantas kalau malaikat itu nggak pernah nakal, karena dia nggak punya nafsu. Bapak, malaikat nggak pernah punya keinginan, maka malaikat nggak pernah maksiat, malaikat nggak pernah berbuat dosa, malaikat nggak punya nafsu. Izin, malaikat itu meskipun ngelihat makanan selezat apapun, senikmat apapun, nggak ngiler. Malaikat itu meskipun ngelihat perempuan secantik apapun, nggak ser-ser. Malaikat itu ketok bokong semok gede biasa, biasa. Embo. Lenek ketok bokong semok kok jeduk-jeduk. Wih, malaikat seragaman coklat. Malaikat iki ketok bokong gede biasa, paling yo mok ngene tok. Apa cacah ada hentut tok samono hambane. Biasa. Malaikat enggak punya nafsu. Maaf, maka malaikat enggak pernah salah. Malaikat itu didesain untuk patuh dan benar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bapak Ibu apa pernah dengar malaikat melakukan pelanggaran? Maaf ya, ini tadi yang apa namanya pensiunan nggak sempat saya sebut, tapi udah sih tadi para sesepuh itu yang seragam-seragam batik itu yang sekarang sudah saatnya disantuni. Nah, diundang ini kan dalam rangka untuk mendapatkan THR. Izin Bapak. Iya, wah ya dulu pengabdiannya luar biasa itu, yang sekarang udah pakai batik itu. Ya kayak jenengan-jenengan itu dulu. Sekarang udah waktunya pensiun, sebentar lagi meninggal. Ya larinya kemana? Itu loh. Makanya sekarang saatnya diberikan penghargaan tentang pengabdiannya. Setuju aku, dan sering-sering undang pensiunan kayak gitu, sering-sering, dan kasihan itu. Ya pensiunnya tinggal dikit toh. Itu. Dah tekan diki mau aku sampai lali. Malaikat gak pernah melakukan pelanggaran. Sorry. Bapak pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Diperintah sama Allah, Jibril ini ayat sampaikan ke Nabi sana. Siap. Begitu diterima, dilihat, wah ayatnya bagus ini, sayang kalau disampaikan ke Nabi, ambil sendiri aja. Nggak ada malaikat korupsi ayat. Yang ada itu ya utusannya Kapolres biasanya, disuruh nyampaikan ke kantor sana, dilihat kebanyakan ini, terus dipotong tengah jalan. Ini kerjaannya Kasat Binmas itu. Izin Pak Kapolres, jadi nanti kalau ada parcel, ada paketan, nanti kita callingan. Tolong nanti di cross check, Pak Kiai terima berapa gitu. Takutnya ada pemotongan di tengah jalan. Ini kerjaannya Kasat Binmas ini. Kalau malaikat Jibril nggak ada malaikat korupsi ayat ini. Saman pernah ngelihat ono malaikat melakukan pelanggaran? Tahu petuk malaikat Israel karaokean? Apa malaikat mungkar nakir mangku purel? Ndak ada. Israel nggak mungkin salah dalam mencabut nyawa, nggak mungkin salah. Wah ini karena orang sangat disayangi, udah waktunya dicabut nyawanya terus ditunda sama Israel karena Israel sayang. Lah ini orang dibenci sama Israel, belum waktunya dicabut nyawanya. Ndak bakalan salah. Kalau Anwar Zaid jatahnya masih 100 tahun lagi, ya 100 tahun lagi, masih lama gitu, lama banget, lama. Nah kalau AKP Dayat ini jatahnya kok 3 hari lagi, ya 3 hari lagi cabut sama malaikat Israel. Nggak mungkin ditunda. Israel nggak mungkin salah. Dah terima aja contoh. Wong digawe contoh karo gak digawe contoh ya sama-sama mati.
No, malah biasanya matinya lebih dulu yang dibikin contoh. Gak mungkin malaikat Israel kok salah alamat nyabut nyawa. Demikian pula malaikat Mikael, gak mungkin salah address, salah wesel bagi rezeki. Ini kalau memang jatah rezekinya Anwar Zahid, wes to, Kasat bin Mas berusaha ngurangi kayak apa tetap gak bisa. Ya emang udah jatah saya kok. Misalnya ya ini misalnya Wakapolres kok mau nambahi sore ini. Misalnya pengen lulus apa enggak sekolahnya? Ayo. Pengen lulus apa enggak? Kalau enggak pengen lulus enggak usah nambahi, enggak apa-apa. Ayo tak calling yang atasan sana, sret langsung kena blacklist sampai tuwek kompol sampean. Ayo. Dikira saya nggak bisa apa? Blacklist sampai tua kompol selesai. Makanya kalau pengen lulus siapkan. Oh no, misalnya Wakapolres ini kok mempersiapkan rezeki untuk saya, misalnya loh mempersiapkan tambahan, ya mesti kecekel tangan. Itu udah diatur sama malaikat Mikael. Oh ya sajudane nanti kandane. Oh no. Dan nggak mungkin bisa direbut oleh Kasat bin Mas. Gak iso. Itu dan tukang bagi wilayah kabupaten Kasat bin Mas itu tukang bagi-bagi. Cuma yang di kantor belum diantar sampai sekarang dan belum diantar. Wes. Nah, iya, malaikat nggak mungkin salah karena malaikat nggak punya nafsu. Wajar kalau malaikat baik. Malaikat itu hanya disetting untuk menjalankan taat, patuh dan patuh. Nah, binatang hanya punya nafsu, nggak punya akal, sehingga binatang nggak pernah benar. Di dunia binatang itu nggak ada undang-undang, nggak ada aturan, karena dia nggak punya akal, gitu loh. Kerbau, sapi, keliling kampung, keliling kota, nggak pakai celana, telanjang bulat, udo, kontal kantul, gondal gandul, biasa dia nggak ada rasa malu, karena nggak ada akal. Sorry. Kambing, wedhus sih lo nek ora ngerti kambing. Kalau nafsunya lagi memuncak, nggak peduli banyak orang. Wedhus lanang ketok wedhus wedok, kok kadoan, kadek bokonge jendit, endut. Nggak peduli banyak orang kalau nafsunya lagi memuncak, lari celingkri, wis ngono. Metingkring. Mbok paham mbok ora? Ya karena dia nggak punya akal. Kambing ini loh nggak peduli banyak orang, pengen kencing, ya udah di situ tur keracak. Lah sekarang banyak manusia yang niru, kencing pinggir dalan tur, selesai yang nggak cewek nggak obat, maksudnya obat tabit, seragaman polisi bisa ngono kuwi. Malu-maluin anggota model opo. Ada lagi habis kencing itu nggak cewek, ditutul-tutulnya cagak listrik. Juga pengalaman aku tur hanek polisi ngono ku yo. Halo. Maaf, itu berarti kan nilainya sama dengan binatang. Nah, manusia ini hebat. Manusia ini diberi akal juga diberi nafsu yang setiap saat akal dan nafsu manusia ini bertempur dengan dahsyat. Setiap saat akal dan nafsu manusia ini bertempur dengan dahsyat. Maka kalau ada manusia yang akalnya bisa mengendalikan nafsunya, manusia itu lebih hebat daripada malaikat. Loh, malaikat apik itu wajar Bapak Ibu. Malaikat baik itu wajar karena nggak ada gangguan nafsu, dia nggak punya nafsu. Lah manusia ini loh dikasih nafsu yang selalu merongrong akalnya untuk mengajak kepada kejahatan, kepada kejelekan, kepada keburukan. Tapi ternyata akalnya mampu menguasai dan mengendalikan nafsu.
Sehingga manusia seperti ini lebih hebat daripada malaikat. Besok sama-sama di surga Bapak Ibu, manusia derajatnya jauh lebih mulia daripada malaikat. Malaikat-malaikat itu siap menjadi pelayan manusia ahli surga. Karena malaikat sadar kalah hebat dengan manusia. Ya, kata malaikat gini, kita bagus, kita baik ini wajar karena kita nggak ada nafsunya. Lah manusia itu dikasih nafsu sama Allah tapi bisa mengendalikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebaliknya, kalau nafsu yang justru menguasai akalnya, maka manusia bisa lebih bejat daripada binatang. Karenanya ibu bapak yang saya hormati, puasa mengajarkan kepada kita tentang nilai kesabaran. Selapar apapun, sehaus apapun, kita disuruh sabar. Merasakan lapar, merasakan haus, merasakan letih, lelah, capek, walaupun lapar melilit perut, walaupun haus mencekik leher, kalau belum datang waktu maghrib, jangan sentuh makanan, jangan sentuh minuman, jangan sentuh istri. Mudah-mudahan bisa difahami omongan saya. Paham nggih? Kita dilatih sabar. Wis to lesu kaya apa, ngelak kaya apa, sebelum datang waktu maghrib nggak boleh menyentuh makanan, nggak boleh menyentuh minuman. Ini sungguh pelajaran yang luar biasa. Bapak Ibu, kita boleh enak-enakan oleh, ini diantara hikmahnya ya, boleh kok kita pengen merasakan hidup yang mewah boleh, tapi tunggu maghrib. Halo, tunggu maghrib. Pengen sate, pengen kare, pengen rawon, pengen gulai, pengen es macam-macam, minuman yang seger-seger boleh, tapi nanti tunggu maghrib, tunggu buka puasa. Sebagai abdi negara, sebagai pejabat negara, boleh kok menikmati fasilitas gaji gede, tunjangan banyak, fasilitas mewah, boleh. Tapi tunggu kalau ekonomi rakyat sudah terangkat, tunggu kalau masyarakat sudah sejahtera. Ini ilmu ngono asline. Sehingga hakikat pengendalian diri bagi orang yang berpuasa itu sesungguhnya bukan pada siang hari Bapak Ibu, tapi hakikat pengendalian diri bagi orang yang puasa itu setelah maghrib. Lah kalau siang hari kuat nahan, nggak makan, nggak minum, wajar. Emang situasinya tidak memungkinkan, emang itu dilarang sama agama. Tapi setelah maghrib masih bisa nggak mengendalikan diri? Biasanya begitu datang maghrib kan balas dendam. Nggih napa mboten? Awan makan ditahan, minum ditahan, tapi begitu maghrib balas dendam. Bahasa Arabnya kullu syai'in qalu. Segala sesuatu qalu kabeh. Halo? Makanya hakikatnya ngempet pengendalian diri itu ibu bapak bukan pada siang hari, tapi setelah maghrib. Masih mampu nggak mengendalikan diri di saat situasi mungkin. Maaf, ketika banyak makanan, banyak minuman, resmi punya kita, kita boleh ngambil semaunya, sepuasnya, sebanyak-banyaknya. Mampu nggak kita mengendalikan diri? Sebagai pejabat juga gitu. Dalam situasi yang sangat memungkinkan, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti, aman, kita ada kesempatan untuk melakukan korupsi misalnya, mampu nggak menahan diri? Mamah mau tak terus nongkon ndak ono sing tersinggung. Allahumma sholli ala Muhammad. Karenanya pesan saya, puasa kita ini harus berkelanjutan. Meskipun nanti Ramadan sudah selesai, puasanya harus terus. Artinya mata kita tetap puasa, telinga kita tetap puasa,
hidung kita tetap puasa, mulut kita tetap puasa, tangan kita tetap puasa, kaki kita tetap puasa. Ketoke kok ora paham yo. Iki ganteng-ganteng tapi rondo ono modele. Coba, mata kita tetap puasa, artinya mata kita berpuasa dari memandang yang diharamkan. Telinga kita puasa dari mendengar yang jelek-jelek. Mulut kita tetap puasa dari berkata yang melukai, yang menyakitkan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang kedua, puasa juga mengajarkan kepada kita tentang nilai keikhlasan. Ibu dan bapak yang saya hormati, puasa itu sering disebut sebagai ibadah sirriyah, ibadah abstrak, ibadah rahasia, ibadah yang nggak ada yang tahu kecuali pelaku puasa itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ini yang ngumpul di gor ini yang agamanya Islam, yang kelihatannya lemes-lemes, apa puasa semua? Kayaknya enggak deh. Gayanya tok ae lemes. Padahal KTP-ne anggota, kartu anggota agama Islam. Gayane lemes. Karuan Pak Wakara poso. Karuan Pak Wakara poso. Lah sampean agama Islam ini ikut ngumpul dan anggotanya sekarang ikut ngumpul di sini, gayanya lemes dan gayanya. Padahal dia nggak puasa. Ada pakai seragam, ada. Udah perwira loh dan padahal itu. Gak Dayat gak Dayat gak aman Pak Dayat, aman. Aman. Pak Dayat masih takut neraka kok. Aman Pak Dayat. Gini ya, puasa itu ibadah rahasia, nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Bapak Ibu sholat, banyak orang tahu kok. Bapak Ibu mengerjakan sholat, banyak orang tahu. Emang sholat itu ibadah yang bisa dilihat kok. Pak Kapolres ini lo tahu anggotanya yang agamanya Islam, mana yang sholat, mana yang nggak sholat, ini Pak Kapolres tahu kok. Tahu. Jangan dikira nggak tahu, padahal Kapolres itu rajin banget. Anggotane beliut, pangkat cek leker-leker ya gak gelem sholat. Ngajur ya wes, lagi dadi polisi pangkat leker-leker ya gak gelem sholat. Apa opo? Musing wes melatih loro rajin dan selalu di soft awal kok. Ngono, azan gubuh nyari wudu kok. Ketika ada saya. Meneng kamu ngetawain komandan nggak takut apa kamu? Lo ya. Sholat memang bisa dilihat kok. Memang sholat itu ibadah yang bisa dilihat banyak orang kok. Maaf, ibu bapak, Anda bersedekah, banyak orang tahu kayak gini, nyantuni anak-anak yatim. Ya pancene amal ketok, banyak orang lihat. Bapak ibu pergi umroh, orang sekampung ikut nganter. Banyak yang lihat, banyak yang tahu. Tapi bapak ibu berpuasa, nggak ada yang tahu. Kecuali bapak ibu sendiri sama Allah. Betul? Kok gak patek ngerti toh ketoke? Betul? Maka gini, pura-pura sholat pasti ketahuan. Mau sholat kok pura-pura ini gimana? Pasti ketahuan kalau itu pura-pura. Mau gimana pura-pura sholat? Gimana caranya? Ayo, apa rukuknya diganti kayang? Apa sujudnya diganti push up? Pasti ketahuan. Pura-pura sedekah pasti ketahuan. Loh caranya gimana sedekah kok pura-pura? Yang dikasihkan apa? Yang nerima siapa? Caranya kayak apa? Ketahuan. Pura-pura haji. Lu ngomong nanti mau pergi kemana? Haji kok pura-pura? Haji itu harus ke Mekah. Ini kok pura-pura haji? Pasti ketahuan. Tapi kalau pura-pura puasa aman. Lah guyu wong kulino.
Pura-pura puasa aman. Malam di rumah ikut makan sahur. Entek wakeh. Wakeh. Jenenge Beni Ulung. Beni ujak, Beni ulang. Ulung to ulang iki. Saiki wis kompol guaya wisan. Rumangsane aku ora iso ngedukno ngono. Malam ikut makan makan sahur bareng istri bareng anak, kenyang dapat banyak. Habis itu keluar, macak lemes. Sampai bentar-bentar ngeludah, biar kelihatan kalau puasa. Nah terus lambene dikai upil sidik-sidik biar kelihatan kering. Nanti kalau ada angin jalannya miring-miring. Orang nggak ada yang ngerti kok. Emang ini ibadah rahasia. Sehingga maksud saya mohon maaf ya, sholat itu masih bisa dinilai orang loh. Masih bisa dinilai orang. Ya Allah, gimana ya ini ngasih contohnya ya. Wah itu Pak Dayat itu sholatnya khusyuk banget. Loh, aku kenalnya Pak Dayat dan orangnya itu kalau di roasting nggak marah. Makanya tak ge contoh, aku seneng. Kadang ada loh izin dan orang itu nggak bisa di roasting. Saya kan ngelihat dulu ini yang bisa digojloki mana, yang nggak bisa diajak gojlokan mana. Pernah soalnya ada Kapolsek tak gojloki lo tersinggung marah-marah. Tak suruh menghadap saya yang nggak berani nyatanya. Mau lagi Kapolsek macem-macem. Dia belum kenal gayanya Anwar Zahid berarti. Anwar Zahid itu omongannya ngene iki lambene cangkeme Anwar Zahid wis ngene iki. Kalau sudah hafal kayak Pak Dayat, kayak Mas Beni ini udah hafal dan wis gak kaget, termasuk Kasat Binmas wis hafal. Alah cangkeme Anwar Zahid wis ngono kuwi. Ambek dipoyoki digojloki separah apapun nyantai wis biasa. Pernah ada itu dan Kapolsek dulu ada. Ini saiki mbok dadi apa wisan wonge? Tak golekane wisan. Wis gak ono wisan ketoke. Wis gak ono wis mati paling. Ketoke wis mati wonge. Wong Kapolsek cuma itu loh gua ya, gak gelem digojloki. Langsung tak kokon pulang kalau nggak mau digojloki. Baru itu aja melete kamu. Raroh kene iki sak dhuwure jenderal kok. Ya biasa poyok-poyokan. Misalnya ya, Pak siapa namanya Pak Dayat lagi sholat. Ini sampean bisa menilai, Pak Dayat itu sholatnya khusyuk. Bisa dinilai kalau Pak Dayat sholatnya khusyuk. Kok tahu dari mana? Ya dari gerakan-gerakan dan bacaannya. Orang dia kalau takbiratul ihram Allahu Akbar melungker kabirul hamdil khusyuk banget. Bisa dinilai kok. Bisa itu dinilai. Gitu loh. Paham enggak? Bisa itu dinilai. Lah itu enggak itu kalau Pak Edi itu apa itu? Sholatnya cepet banget, Allahu Akbar, entul-entul jadi gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Sholat apaan itu? Nah, bisa dinilai. Oke, sedekah juga bisa dinilai. Wah ini, Kapolres ini sosialnya tinggi. Kapolres ini luar biasa, ahli sedekah. Kok tahu dari mana? Ya dari seringnya kegiatan sosial yang beliau lakukan. Sering manggil anak yatim, sering ngasih santunan, bantuan-bantuan ke anggota-anggota, menengo anggota tambahan menengo Pak Dayat. Loh bisa dinilai kok, orang sedekah itu bisa dinilai. Udah Kapolresnya dermawan, ketambahan ketua cabang Bayangkarinya juga dermawan. Nah Bu Nea ini orangnya Masya Allah dermawan, perhatian banget sama anggota. Ini nanti THR-nya wah persiapan ini gede banget THR-nya. Nah senenge bisa dinilai kok. Loh ada loh Kapolres yang pelit itu ada dan tapi udah pindah orangnya. Menengok ada itu Kapolres yang pelit itu ada. Masa ngasih saya aja tipis ada. Udah pindah, entah Kapolres yang tahun berapa saya lupa. Ada itu Kapolres yang pelit itu ada. Tahu yang ini enggak lah. Ada loh Kapolres itu malah lebih dermawan wakanya daripada Kapolresnya. Dulu pernah itu. Dulu
dulu. Sekarang yo sama-sama dermawan. Ya harusnya Kapolresnya lebih banyak, jabatannya lebih tinggi yo. Bisa dinilai orang haji bisa dinilai. Wah ini Pak Sis ini hajinya mabrur ini. Kok tahu? Dari perilaku kehidupannya antara sebelum dan sesudah haji ada peningkatan yang jauh lebih baik. Biyen sadurunge haji mau wedit, bar haji tambah medit. Dadi loman. Dulu sholatnya masih bolong-bolong. Habis haji emboh. Itu tanda haji itu bisa dinilai kok. Makin rajin ibadahnya, makin semangat, makin bagus pengabdiannya, itu tanda hajinya mabrur. Gitu loh. Karena ada haji tomat di sana tobat begitu pulang kumat itu ada. Banyak anggota Polri yang seperti itu banyak. Contoh Mulyono. Njaluk contoh barang. Mulyono sana loh Amerika rumahnya. Mulyono itu banyak kok. Rumahnya Amerika Pak Mul, bukan Mulyono sini. Loh, wajar kalau di sana semangat itu wajar. Kok? Lah kan orang haji, orang umroh itu kan hijrah, meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Ayo tuh semangat, yang ikut jawab mudah-mudahan bisa ke sana. Meninggalkan tanah air menuju tanah, di sana itu tanah suci, makanya semangat. Pak Dayat, kan belum pernah ke sana, umroh ya. Nah, nanti bentar lagi haji Pak Dayat. Tanya Pak Mul juga. Karena di sana itu tanah suci, jadi semangat. Ya Allah, jamaah subuhnya itu jam 5. Jam 3 udah berangkat ke masjid. Kalau nggak gitu nggak bisa masuk ke dalam masjid. Jumatan jam 12 sholat Jumat. Jam 9 pagi udah berangkat ke masjid. Kalau nggak gitu nggak bisa masuk masjid. Bisa sholat Jumat di jalan raya. Wajar, memang di sana tanah suci, semangat ibadahnya. Begitu dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum buka loh ya. Ini contoh ini. Oh gak enak ya gak laris lambemu. Ini ada yang bilang enak suaranya jure. Izin dan pernah juara adzan, juara 2 tingkat provinsi Jawa Timur. Nggak perlu tepuk tangan karena pesertanya cuma 2. Di Mekah Madinah itu pokoknya begitu dengar adzan, baru dengar adzan aja itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah rasanya siap-siap melawayu lari takut ketinggalan jamaah. Bener itu di sana. Begitu pulang ke Bojonegoro, Jumatan udah khutbah kedua itu. Isek main sekak. Pak Mul. Lo udah khutbah kedua kok masih main catur nih lo. Alasannya masjidnya deket aja kok. Apalagi Pak Mul tahu, khotibe iku biasa lama iku. Wis engko ae, lek wis komat ae melayu ngono. Lo kenapa? Ya karena udah kembali ke tanah air. Pantes. Kalau di sana denger azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Lari, enak diomongnya enak kok. Kadek weh ngono. Jerene Pak Dayat persis. Mangkane larang. Nah ini denger azan subuh kalau di sana lari kok. Takut ketinggalan jamaah. Bareng di sini udah pulang ke Bojonegoro. Lo kenapa kok jadi males? Ya sana tanah suci, semangat. Begitu pulang ke Bojonegoro kan tanah air. Lo tanah air kan banyu campur lemah, bletokan.
Makanya males ngono iku wong tanah air kok. Tanah air kan tanah campur air. Makanya suruh jamaah males, suruh ibadah males. Masih berapa menit ini? Lama-lama gak melu urun ojo cerewet. Ndak melu nyangoni cerewet. Wong waka yang mau nambahi aja diem kok. Sampeyan nggak mau nambahi diem. Apa Ben? Guyang-guyu apa? Meloro. Nantang ngadeg. Ini Pak Beni ini dulu sering ke rumah dulu. Dulu sering ke rumah. Saya kasat intel ndal dulu sering ke rumah. Sekarang nggak pernah. Buaya saiki. Ngotak. Ora sabar pengen tak pensiun dini wae. Catet nama karo nomor NRP ini selesai kok. Aku wis hafal NRP ini kok. Buktekno ta? Apa ada yang harus dijadikan kelinci percobaan? Satu aja Dan. Satu aja Dan ini aja, satu ini aja. Dicoba. Enggak tapi yo kasihan. Kasihan asline loman, cuma gak paten di dhuwit ngono ae. Asline loman, Pak Beni ku loman asline. Loman, tapi yo sayange gak paten di dhuwit ngono ae. Nek tak dongakno dhuwit akeh Dan. Yes, Masya Allah. Sampun Abah? Sudah ya? Loh sudah azan tenan. Ini bener. Kalau puasa kan, jadi haji bisa dinilai banyak orang. Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Maka dalam ibadah puasa ada nilai-nilai keikhlasan. Silakan Bapak Ibu untuk takjil membatalkan puasanya. Ini sudah masuk waktu berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallahu minal aminin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallahu minal aminin. Saya mohon maaf ya, mestinya ini materinya kurang, artinya nanti Pak Kapolres bikin event lagi, kita sambung materinya. Ini dua saja belum. Yang jelas kita berharap semoga Ramadan kali ini benar-benar bisa meningkatkan prestasi kita, meningkatkan ketakwaan kita, dan nanti kita termasuk orang-orang yang kembali fitrah, orang-orang yang Idul Fitri, bukan hanya berlebaran, tapi kita benar-benar menuju Syawal, peningkatan yang lebih baik. Demikian. Sekali lagi segala kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk seluruh anggota sebentar lagi tugas pengamanan lebaran, mohon panjenengan niatkan itu sebagai bentuk pengabdian, niatkan itu sebagai bentuk ibadah. Jenengan ngalah nggih lebarane riyoyone jenengan ngalah, itu memang resiko pekerjaan, resiko profesi. Insya Allah kalau jenengan jalani dengan sabar ikhlas itu akan bernilai pahala besar. Selamat bertugas, karena minggu-minggu depan ini jenengan semua udah mulai menjalankan tugas maksimal.